wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa kali ini pada mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Oke, teman-teman, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya di prodi kita. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS teman-teman semuanya. Nah, kira-kira deskripsi mata kuliah ini seperti apa? Jadi, manajemen risiko perbankan syariah ini adalah mata kuliah yang ingin menyiapkan mahasiswa untuk bisa menguasai terkait dengan analisis, terkait dengan manajemen risiko bank syariah. Tentunya dengan mempelajari manajemen risiko bank syariah ini, teman-teman nanti diharapkan bisa mengidentifikasi, monitoring, mengukur, dan mengetahui tahap-tahap mitigasi risiko yang inherent di bank syariah. Nah, dalam mempelajari mata kuliah ini, teman-teman semuanya harus mampu membaca dan menganalisa portofolio bank syariah. Nanti teman-teman bisa lihat portofolionya terutama pada manajemen dana dan manajemen pembiayaan bank syariah. Jadi mata kuliah ini terintegrasi ya dengan sistem operasional perbankan syariah, manajemen dana, manajemen pembiayaan perbankan syariah, dan dianalisa laporan keuangan. Nah, apa hubungan mata kuliah dengan kompetensi keilmuan yang teman-teman akan capai? Jadi di bank itu teman-teman nanti ada namanya satuan tugas risk management. Nah, lulusan dari prodi kita, terutama pada mata kuliah ini, teman-teman nanti diharapkan memiliki kompetensi pendukung sebagai praktisi perbankan syariah, terutama jika teman-teman ingin menjadi bagian dari STMR atau Satuan Tugas Manajemen Risiko di Bank Syariah. Outcome pada mata kuliah ini adalah teman-teman memiliki keahlian sebagai praktisi perbankan syariah yang mampu melakukan analisa potensi risiko dan mitigasi risiko. Nah, jadi teman-teman semuanya harapannya nanti teman-teman itu ya mampu menganalisa gitu ya, mampu menyusun rangkaian proses mitigasi risiko sebagai seorang praktisi. Nah, apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan? Teman-teman, yang akan kita pelajari satu semester ke depan adalah 10 risiko yang inherent di bank syariah. Risiko pembiayaan, pasar, operasional, strategi, reputasi, risiko hukum, risiko imbal hasil, risiko investasi, kemudian risiko syariah compliance atau risiko kepatuhan. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah small group discussion, nanti kita akan sharing bersama, diskusi di kelas gitu ya. Kemudian project based learning, kita akan studi kasus, tim project baik itu sendiri ataupun bersama, menggunakan kasus-kasus yang ada di bank syariah yang nyata. Kemudian juga menggunakan self learning. Nah, metode perkuliahannya nanti blended ya, online dengan offline. Kalau offline kita ketemu di tatap muka di kelas. Kalau online nanti kita menggunakan SIM My Class ya. Nah, ini SIM-nya sudah ada di My Class Islamic UMY.ac.id pada manajemen risiko pembelajaran. Nah, kemudian nanti dalam perkuliahan kita akan melakukan interaksi. Yang pertama adalah assignment atau tugas. Tugas teman-teman harus dikumpulkan di halaman LMS ini ya, di My Class ya. Kemudian nanti akan ada feedback di situ. Kemudian yang kedua adalah diskusi forum, baik itu forum online ataupun offline. Kalau offline nanti kita akan tatap muka, diskusi langsung feedback, tapi kalau forum di sistem My Class, nah nanti teman-teman bisa saling berdiskusi di forum. Dan ini di activity forum. Yang ketiga, kita nanti akan melakukan direct evaluation gitu ya, langsung evaluasi secara langsung pada saat tatap muka. Jadi saya mengetahui seberapa jauh kompetensi teman-teman dan nanti akan ada feedback dari saya. Nah, kemudian terakhir, bagaimana dengan sistem penilaian? Nah, sistem penilaian kita mengikuti penilaian yang sudah diatur oleh SK Rektor ya. Kemudian bobot manajemen risikonya yang pertama adalah 20% untuk ujian capaian pembelajaran pertama, 20% ujian capaian pembelajaran kedua,
ketiga adalah ujian capaian pembelajaran ketiga 20%, tugas 20%, kehadiran dan keaktifan di diskusi dan forum bobotnya juga sama 20%. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Dan nanti kita akan berjumpa di pekan depan dengan mata kuliah manajemen risiko bank syariah. Kemudian nanti jika ada yang didiskusikan bisa teman-teman email ke saya atau japri ke saya via WhatsApp bisa, atau via SMS bisa, via pun bisa. Baik teman-teman, demikian sedikit gambaran terkait mata kuliah manajemen risiko bank syariah selama 1 semester depan. Harapannya teman-teman bisa mematuhi peraturan atau kontrak yang ada di dalam perkuliahan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah, Bu. Oke, baik, kita ketemu lagi pada mata kuliah manajemen risiko. Untuk kali ini kita akan belajar terkait manajemen risiko operasional, teman-teman semuanya ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi manajemen risiko operasional, nah ini risiko operasional ini adalah terusan dari mata kuliah kita yang kemarin. Kalau kemarin kita bicara tentang risiko pembiayaan, risiko likuiditas, maka hari ini kita akan mengkaji risiko inheren yang baru di perbankan syariah, yaitu risiko operasional. Nah, teman-teman, risiko operasional ini penting gitu ya, penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena apa? Semua yang ada di bank kegiatannya atau aktivitasnya itu berbasis operasional. Maka risiko ini sangat inheren atau sangat rentan sekali terhadap sustainability yang ada di bank syariah. Nah, resiko kan kemarin ingat ya, resiko itu inheren atau resiko itu melekat pada setiap aktivitas bank. Nah, padahal resiko operasional ini gitu ya, melekat pada semua arah. Nah, teman-teman, karena banyaknya materi risiko operasional, maka nanti pada pertemuan kali ini saya hanya akan bicara tentang masalah identifikasi. Nah, kemarin manajemen risiko itu kan 4 ya, tahapannya 4. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga monitoring risiko, sementara yang terakhir adalah mitigasi risiko. Nah, tahap pertama ini kita akan bicara tentang identifikasi risiko operasional. Oke, kita sambil diskusi interaktif ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya masuk ke risiko operasional, kira-kira silakan siapa yang mau jawab nanti ya. Operasional bank itu wujudnya seperti apa teman-teman semuanya? Oke. Siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Alifa atau Mbak Rahayu atau mungkin Mbak Santi atau Mas Hanif, silakan. Risiko operasional itu seperti apa? Risiko operasional apa tadi? Operasional perbankan syariah itu kegiatannya seperti apa saja contohnya? Oke, silakan. Mungkin Mbak Alifah bisa menjawab pertanyaan saya. Kegiatan operasional itu apa saja, Mbak? Kalau yang ada di bank? Halo, Mbak Alifah. Kegiatan operasional itu apa saja yang ada di bank? Mungkin seperti menghimpun dana. Atau Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Mbak Putri Dela, masuk, silakan. Kegiatan operasional di bank itu contohnya apa saja? Mungkin dari menghimpun dana di tabungan deposito. Menghimpun dana berupa tabungan deposito giro. Kemudian apa lagi? Mungkin Mbak Nurma. Menyalurkan dana. Oke. Mungkin satu lagi apa Mbak Nurma? Bisa menyebutkan?
Ada jasa, Bu. Oke, transaksi di bidang jasa. Jadi operasional dasar itu kan ada 3 ya, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa. Nah, jadi bank itu kan punya fungsi intermediary system, artinya dia menghimpun dana dari unit surplus ke unit defisit. Nah, di situ kan butuh trust ya, kan? Trust kalau nasabah tidak trust, maka mereka tidak mau menitipkan dananya di bank syariah. Sebaliknya, juga seperti itu. Jika misalkan pelayanannya tidak baik, service excellence-nya tidak baik gitu ya, pelayanannya lama, trust-nya juga nggak akan ada. Nah, nanti dampaknya jika ada operasional yang tidak bagus, maka akan ada atau inherent risiko operasional. Itu potensi. Selanjutnya, nanti akan berpengaruh kemana? Ke arah reputasi bank syariah. Oh, pelayanan bank A, bank B, bank C itu terkenal lama, tidak memberikan solusi kepada nasabah, maka apa? Maka yang terkena adalah reputasi bank. Nah, selanjutnya bisa kalau reputasinya sudah memburuk, bahayanya adalah di pilot atau kondisi financial distress. Oke, teman-teman, baik saya sampaikan. Jadi resiko operasional kalau kita identifikasi, nah itu disebabkan oleh apa saja toh? Jadi resiko operasional itu, nah jadi ada yang unexpected loss gitu ya, dibagi menjadi 2, unexpected loss dan expected loss. Nah, expected loss itu bisa diperkirakan gitu ya, bisa diperkirakan resikonya. Sementara unexpected loss itu tidak bisa diperkirakan resikonya. Nah, ini punya dampak nih. Kalau unexpected loss karena tidak bisa diperkirakan, nah maka potensi resikonya semakin besar sehingga mitigasinya juga semakin besar. Dampak kerugiannya. Jadi nanti di impact resiko. Tetapi kalau expected loss itu bisa diperkirakan, jadi bank bisa memberikan cadangan tersebut. Gitu ya. Jadi di awal sudah bisa dimitigasi. Nah, teman-teman, ada kalau kita identifikasi, ada identifikasi resiko operasional itu ada 4 penyebabnya. Nah, tolong diingat-ingat ya. Messi, ingat kalau ingat pemain bola gitu ya, itu pasti namanya Messi ya, ingatnya MESI. Slide ketiga. Nah, M itu apa? M itu adalah faktor manusia, gitu ya. E itu adalah faktor eksternal, S itu adalah faktor sistem, dan I itu adalah faktor internal. Ingat-ingat ya, MESI, MESI. M itu adalah faktor manusia, E itu eksternal, S itu sistem, I adalah internal. Kira-kira dari 4 faktor ini mana yang termasuk unexpected loss? Nah, mungkin Mbak Rahayu bisa menjawab. Yang kira-kira masuk ke dalam kategori unexpected loss. Atau tadi resiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Manusia, sistem, atau eksternal, atau eksternal. boleh diulangi Mbak? Eksternal. Eksternal itu contohnya apa? Eksternal mungkin dari luar ya, Bu. Pengaruh dari luar. Iya. Ada seperti kalau pengaruh dari luar tuh ada gangguan dari luar atau kebijakan baru yang harus disesuaikan. Oke, jadi unexpected loss itu contohnya pihak eksternal ya. Eksternal itu apa saja? Oke. Nanti jadi contohnya eksternal itu misalkan apa? Bencana alam. Ya, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba kebakaran gitu ya. Itu namanya adalah unexpected loss. Kita tidak bisa memperkirakan terjadinya risiko tersebut. Itu ya. Itu contoh expected loss. Nah, kalau yang lain adalah expected loss gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor manusia atau kegagalan akibat sumber daya manusia. Nah, ini contohnya seperti apa kalau yang ada di bank? Jadi misalkan teller salah menghitung uang. Itu contoh faktor manusia. Akibatnya apa? Kalau teller salah menghitung uang, input datanya salah, saldonya salah, nasabah loh uang saya kemana? Pasti akan terjadi komplain nasabah. Seperti itu ya. Contoh misalkan adalah marketing tidak mengikuti
mengikuti prosedur yang berlaku di SOP analis pembiayaan. SOP-nya sudah ada, tetapi apa? Marketingnya nggak mau mengikuti aturan SOP, misalkan tidak mau mengikuti aturan 5C, karakter capacity, collateral condition of economic capital. Contohnya seperti itu. Contohnya customer service. Batas maksimal pelayanan 10 menit, tapi customer service memberikan pelayanan sampai 30 menit, sehingga yang lainnya menunggu. Oke, itu contoh kegagalan manusia. Yang kedua adalah faktor MESI. Ada eksternal, tadi sudah saya jelaskan ya, seperti kebakaran, gempa bumi, nah tiba-tiba COVID gitu ya, tiba-tiba krisis moneter, dan lain sebagainya, itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita ramalkan. Yang ketiga adalah S itu sistem. Sistem itu apa? Contoh tiba-tiba servernya down, gitu ya, tiba-tiba offline, nggak bisa melayani transfer. Atau contohnya misalkan ada mutasi besar-besaran data lama menjadi data yang baru, seperti contohnya dulu pernah kan ada mutasi rekening ya, rekening ke nomor rekening baru satu bank gitu ya, sehingga apa, dalam 1 minggu kita tidak bisa melaksanakan transaksi penarikan. Nah, akibatnya seperti itu namanya sistem. Yang keempat adalah I, kegagalan proses internal. Nah, ini yang agak beririsan dengan faktor manusia. Kalau internal itu terkait dengan aturan, kebijakan, atau prosedur internal yang ada di bank tersebut. Misalkan tidak adanya SOP misalkan pencairan, tidak ada SOP pencairan secara online atau secara tanpa perlu tatap muka pada pelayanan selama COVID contohnya. Misalkan tidak ada SOP-nya pelayanan service excellent. Nah, itu yang salah bukan manusianya, tapi SOP-nya. SOP-nya yang nggak ada. Nah, itu artinya bahwa adanya kegagalan pada proses internal. Oke, baik. Kita review tadi identifikasi potensi risiko operasional. Apa saja yang pertama? Yang pertama adalah apa? Manusia. Faktor pertama adalah Faktor manusia. manusia. Eksternal. Eksternal. Sistem. Internal. Dan internal. Oke. Baik, teman-teman, sudah selesai perkuliahan kita pagi ini. Baik. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan materi identifikasi risiko operasional? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham ya? Oke. Mbak Alifah, Untuk yang faktor manusia dan faktor internal tuh lebih spesifiknya bedanya apa, Bu? Kan sama-sama dari dalam gitu kan, Bu? Oke, baik. Spesifiknya apa gitu ya. Jadi tadi saya jelaskan sedikit ya. Bedanya karena ini memang beririsan ya. Kalau faktor manusia itu yang keliru adalah di SDM-nya. Jadi SDM, sumber daya manusianya, satu misalkan tidak kompeten. Nah, yang kedua memang sengaja melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Nah, itu berarti semuanya karena manusia. Atau misalkan contoh terjadi fraud, penggelapan uang, gitu ya. Penggelapan uang nasabah tidak disampaikan oleh marketing ke bank, itu namanya faktor manusianya. Manusianya yang tidak taat terhadap peraturan atau compliance-nya. Tetapi kalau faktor internal gitu ya, itu adalah sistem atau kebijakan atau regulasi yang ada di internal. Jadi misalkan SOP-nya nggak jelas, gitu ya. Job description-nya nggak jelas. Job description-nya bertumpuk-tumpuk. Nah, gitu ya. Tidak ada pembaharuan SOP gitu ya. Nah, itu juga bahaya. Misalkan COVID itu kan berarti berbeda. Harusnya misalkan sekarang sudah model misalkan nasabah itu bisa mendaftar lewat internet. Tapi SOP-nya nggak ada mendaftar jadi nasabah. Nah, artinya tidak ada perubahan SOP dari yang lama ke yang baru. Itu contoh adalah kegagalan proses internal. Padahal fakta realnya operasionalnya ada. Begitu ya Mbak Alifah? Iya, Bu, ya. Terima kasih.
Oke, baik teman-teman semuanya, untuk pekan depan kita akan berbicara tentang pengukuran resiko operasional. Oke, begitu ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.